Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Subhanallah wa man ahsanu minallahi subhah wa nahnu lahu abidun. Qul atuhajunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah wa man atlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apakah hari ini kita sudah bersyukur? Ya, setiap hari kita harus bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan, baik itu berupa apa yang kita lihat maupun apa yang tidak terlihat. Apa yang tidak terlihat seperti kenyamanan hati, kebahagiaan, kesehatan, dan ketenangan jiwa. Namun apa yang kita lihat seperti harta, meja, buku-buku, dan apapun pakaian yang kita gunakan itu adalah harta titipan yang kita lihat. Ada sebuah ayat pendek yang mengatakan bahwa ayat Allah, latus alunna yauma idzin anin na'im. Niscaya kami akan mintai pertanggungjawaban atas segala nikmat yang sudah kami berikan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apapun yang kita terima, maka suatu saat nanti di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Ayat tadi sudah disabdakan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ketika Rasulullah dikasih jamuan, dikasih kambing guling, maka beliau bersedih. Kenapa beliau bersedih? Sahabat pun juga bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau bersedih? Maka Rasulullah menjawab, apa yang kita terima, maka nanti kita akan dimintai dari mana dan untuk apa. Saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kenikmatan yang kita terima dari Allah harus kita sedekahkan, kita infakkan, kita wakafkan jika kita memiliki harta. Karena apa yang kita terima sesungguhnya semua adalah milik Allah. Maka kita harus gunakan, kita harus berikan fisabilillah, semua untuk Allah.
ketika kita membahagiakan orang lain, maka Allah tidak akan tinggal diam begitu saja. Allah akan memberikan ganti yang berlipat ganda. Apakah kalian percaya, anak-anakku? Apa yang kita keluarkan, harta yang kita berikan, kita keluarkan dari dompet, kita keluarkan dari rekening kita keluarkan dari QRIS kita, dan itu digunakan untuk orang lain, membahagiakan orang lain, maka Allah akan menggantinya baik di dunia maupun di akhirat. Ada fenomena di akhirat di dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35 yang menjelaskan bagaimana nasib orang-orang yang mendapat harta di dunia tapi tidak digunakan untuk jalan Allah, tidak digunakan untuk membahagiakan orang lain. Maka harta itu akan menjadi setrika, harta itu akan menggosok badan kita sehingga kulit kita terkelupas. Apakah kita mau? Namun fenomena ini tidak akan terjadi untuk kaum muslimin muslimat yang senantiasa rajin, senantiasa menginfakkan hartanya untuk orang lain, baik itu di masjid, baik itu dengan sedekah kepada orang yang membutuhkan, ataupun hanya sekedar harta yang diinfakkan dari suami kepada istri dan anak-anaknya. Jangan sampai ketika kita meninggal nanti kita belum infak, kita belum sedekah sama sekali. Karena itulah penyesalan yang sangat menyesalkan. Wahai kaum muslimin muslimat yang berbahagia, yang dirahmati Allah, sudahkah hari ini kita bersedekah? Sudahkah hari ini kita membahagiakan orang lain? Sedekah subuh, sedekah kepada binatang, sedekah kepada para orang yang membutuhkan di jalan, atau hanya sekedar senyum? Maka jika kita membahagiakan hati orang lain, maka Allah pun akan membahagiakan kita. Perlu kita pahami apa yang dimaksud dengan harta. Harta itu hanya ada 3. 1, yang kita makan dan minum untuk diri kita, untuk kesehatan kita. Yang kedua, pakaian yang saat ini kita pakai. Dan yang ketiga adalah harta yang kita infakkan atau kita berikan, kita sedekahkan untuk kebahagiaan orang lain. Maka jika kita bisa memahami konsep harta, maka kita tidak akan menjadi orang yang pelit, kita tidak akan menjadi orang yang bakil, karena kita takut akan azab Allah. Perlu kita pahami apa perbedaan sedekah, infak, wakaf, hibah, hadiah. Yang pertama, ketika seorang suami memberikan harta kepada istri, kepada anak-anak, maka itu dikatakan sebagai nafkah. Ketika seseorang memberikan harta untuk orang lain karena sudah mencapai nasabnya, karena sudah memiliki gaji yang tinggi, maka itu disebut dengan zakat. Ketika seseorang memberikan harta untuk orang lain, berapapun jumlahnya, maka itu dianggap sebagai sedekah.
Semisal kita memberikan makanan kepada tetangga, kita memberikan sedikit uang rezeki kepada orang yang membutuhkan di jalan, itu disebut sedekah. Dan ketika kita memberikan hadiah kepada anak yang berprestasi, kepada anak-anakku yang berprestasi, maka itu disebut sebagai hadiah. Namun ketika kita berdiam diri saja, tidak ada yang meminta, namun hati kita ingin memberikan harta yang kita miliki, maka itu disebut sebagai hibah. Contoh, kita memiliki tanah, kemudian kita memberikan kepada sebuah sekolahan yang membutuhkan, maka disebut sebagai hibah. Dan ketika kita memberikan harta kita untuk membeli semen misalnya, membeli batu bata di sebuah masjid yang baru pembangunan, maka itu disebut dengan wakaf. Wahai muslimin muslimat yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa mengetuk, menambah keimanan hati kita agar kita senantiasa memberikan harta kita untuk kebahagiaan orang lain, baik itu sedikit maupun banyak. Karena kita takut akan azab Allah, dan apa yang kita lakukan hanya untuk Allah, hanya ingin mendapatkan rahmat dari Allah agar kita masuk surganya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.